Halo teman-teman, balik lagi sama kita kelompok 13 mata kuliah Perilaku organisasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wiratama Anggi Permana, NIM 111232096. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, NIM 111232035. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurfadila dengan NIM 111232058. Oke, jadi di sini kita bersama Kak Laila dan Kak Dewi. Apa sih yang akan kita bahas kali ini? Jadi kali ini kita bakal bahas tentang komunikasi organisasi. Oke, komunikasi organisasi. Sebelumnya untuk video kali ini kita buat bertujuan untuk persyaratan penilaian tugas besar mata kuliah perilaku organisasi. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama, di mana studi kasus yang sebelumnya kita bahas tadi mengenai informasi dari pimpinan berubah ketika sampai kepada karyawan karena harus melewati terlalu banyak jenjang komunikasi. Nah, di mana kejadian ini sering terjadi ya di situasi saat kita melakukan pekerjaan. Sebelumnya pernah nggak sih kayak Kak Laila ini atau Kak Dewi mempunyai hambatan dari segi komunikasi? Pernah sih, hambatan komunikasinya tuh sering terjadi pada distorsi informasi gitu. Terus pimpinan juga harus melewati beberapa tingkatan ke karyawannya gitu. Berarti distribusi komunikasi itu yang apa seharusnya disampaikan tapi terjadi ke bawahnya lagi dan itu menyimpang ya, seperti itu. Betul. Jadi terjadinya miskomunikasi ya. Kalau dari Kak Laila sendiri? Aku ada sedikit tambahan, mungkin karena setiap proses penyampaiannya tersebut bisa berubah karena mungkin setiap orang dia ada kurang kasih informasi atau kelebihan atau bahkan dia kurangi gitu, atau bisa juga dari orangnya tersebut itu disalahartikan. Nah, itu akibatnya pesan yang diterima karyawan gak lagi sama apa yang disampaikan dari pimpinan. Betul. Sering banget terjadi itu dalam setiap kasus-kasus penyampaian di setiap perusahaan, dimana ya yang terjadi itu di struktur paling bawah yang tidak mendapatkan informasi lebih detail dengan apa yang disampaikan oleh kepemimpinan paling atas. Mungkin itu sih. Selain aku mau menanyakan hambatan tentang komunikasi yang terjadi, apa aku boleh menanyakan tentang mengapa sih distorsi informasi dapat muncul? Dalam arti distorsi itu adalah penyampaian apa yang seharusnya disampaikan tapi tidak disampaikan dengan tepat, dalam arti menyimpangnya informasi, dalam arti miskomunikasinya informasi. Nah, kalau di distorsi informasi sendiri itu bisa muncul nih karena mungkin setiap orang memiliki cara memahami dan cara penyampaian informasi yang mungkin berbeda. Nah, selain dari itu juga karena semakin banyak jenjang komunikasi itu bisa semakin besar adanya miskomunikasi yang terjadi dari atasan ke bawahan gitu. Oke, berarti lebih poinnya itu bagaimana cara menanggapinya ya, penerima pesan pertama itu untuk komunikasi yang harus diterapkan. Untuk Kak Dewi sendiri bagaimana? Kalau menurut aku sih kayak penggunaannya tuh harus lebih jelas gitu loh, kayak buat informasinya gitu dari atasan ke bawahan gitu. Terus menyebabkan informasi itu jadi nggak kelikat gitu, harus lebih akurat lagi lah gitu. Berarti kalau dari Kak Dewi sendiri berasumsi dari atasannya nih yang tidak secara detail menyampaikan informasi yang dituju, seperti itu. Iya, betul. Oke, karena informasi itu sebenarnya sangat penting ya, dimana kan jenjang struktur organisasi dalam sebuah perusahaan itu kan cukup banyak ya, dimana dari pemimpinnya, terus dari baik asisten manajernya sendiri, dan bahkan karyawan-karyawannya. Nah, apabila komunikasi, menurutku ini ya, ini asumsiku, apabila komunikasi itu tidak disampaikan dengan komunikasinya secara tepat dan akurat, itu akan membuat miskomunikasi sih lebih tepatnya ya. Jadi sayang sekali kalau misalkan kendala-kendala hambatan tentang komunikasi itu menjadi kendala
tentang operasional perusahaan. Mungkin itu. Apa ada tambahan lagi dari Kak Dewi atau Kak Laila? Nggak apa-apa, kita sekedar sharing aja tentang arti komunikasi. Karena komunikasi ini kalau menurutku kita sebagai makhluk sosial atau manusia sangat apa ya? Poin utama sih. Poin utama dalam kita bersosial, berkehidupan di dunia. Boleh nggak sih selain aku nih Kak menanyakan tentang hambatan komunikasi yang tadi terjadi ya, dan aku ingin menanyakan poin kedua, mengapa distorsi informasi dapat muncul sih? Kadang distorsi itu apa ya, komunikasi-komunikasi yang menyimpang gitu, yang seharusnya kita ucapkan ke bawah tapi tidak secara tepat menyampai ke bawahnya lagi. Miskomunikasi sih Kak, lebih tepatnya. Kalau dari aku sendiri mungkin distorsi itu bisa muncul karena mungkin setiap orang punya cara masing-masing buat memahami dan menyampaikan suatu informasi tersebut kan. Terus dan mungkin juga karena semakin banyak jenjang komunikasi yang terjadi itu juga bakal mengakibatkan semakin banyak juga miskomunikasi yang terjadi gitu kalau dari aku. Kalau dari Kak Dewi sendiri? Kalau dari aku sih kayak faktor informasinya tuh bahasanya tuh kayak dari karyawan nih jawab A terus ke bawahnya lagi beda lagi kayak B gitu, beda akurat gitu loh. Oh, tidak sampai ya, tidak sampai dengan tepat ya. Jadi beda-beda. Jadi menurut Kak Laila atau Kak Dewi ini penting nggak sih sebenarnya informasi yang harus disampaikan secara tepat dan akurat? Penting sih. Penting, menurut aku juga penting karena balik lagi ya, informasi kan sangat penting gitu, Betul. apalagi kalau misalkan dari atasan langsung. Cuman yang dari studi kasus kita itu tentang komunikasi organisasi. Nah masalahnya di situ sih, karena semakin banyak jenjang komunikasi yang terjadi itu juga bakal semakin banyak miskomunikasi juga yang terjadi gitu. Yang dikhawatirkan adanya miskomunikasi itu efeknya itu akan menimbulkan permasalahan ya. Ya, kesalahpahaman Ya, antara salah karyawan. pahaman, betul. Udah. Oke Kak, mungkin pertanyaan satu atau dua yang tadi saya sampaikan boleh nggak sih saya ingin menanyakan beberapa hal lagi. Kita dari tadi bahas tentang komunikasi yang kurang efektif. Kakak sendiri, Kak Laila atau Kak Dewi memahami nggak sih dampak terhadap efektivitas di dalam organisasi tentang komunikasi organisasi? Dampaknya apa sih Kak? Kalau Dampaknya menurut Kak Dewi dulu ya. Menurut aku dampaknya tuh cukup besar. Terus bagi organisasinya itu karyawan dapat salah paham gitu. Manajernya jawab A terus ke bawahnya lagi beda lagi. Terus dari B ke C lagi beda-beda gitu. Oke, paham. Berarti kesimpulannya informasi yang seharusnya tepat dan akurat tapi tidak sampai di struktur bawahnya itu ya. Iya. Oke. Untuk Kak Laila sendiri pendapatnya gimana? Kalau dari aku sendiri itu juga mungkin dari dampak dari itu sendiri mungkin kita tuh bakal dihambat gitu buat ambil keputusan kan. Terus juga produktivitas kita juga jadi menurun dan mungkin resiko terjadi kesalahan itu bakal lebih banyak gitu.